Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait proyek klosur, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah daripada manajemen perangkat lunak. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Untuk yang pertama dengan saya sendiri, dengan Ali. Kemudian yang kedua dengan Mas Andri Permana. Kemudian untuk yang ketiga dengan Mas Sudoyo. Dan yang terakhir dengan Mas Wahyu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait proyek closure. Proyek closure merupakan akhir dari kegiatan proyek. Pada intinya, tahapan penutupan proyek ini adalah memberikan dokumen laporan tentang hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas proyek. Pada tahap ini, harus diyakinkan bahwa semua dari variabel proyek telah dipenuhi semua dan pekerjaan yang belum terselesaikan atau outstanding task harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai dalam bentuk dokumen laporan resmi, maka langkah terakhir adalah pembubaran tim project. Untuk mekanisme project closure, di sini akan melakukan serah terima hasil pekerjaan sebelum pembubaran tim project berupa: 1. Laporan pelaksanaan pekerjaan. 2. Laporan penyelesaian pekerjaan. 3. Berita acara penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir, berita serah terima pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Wahyu Saputra. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input. Untuk yang pertama, ada project charter. Project charter adalah sebuah dokumen pendek yang digunakan dalam manajemen proyek, di mana dokumen satu ini juga sering disebut sebagai project definition atau project statement. Project charter juga menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. Hal ini karena project charter berisikan informasi yang penting yang mencakup ruang lingkup yang akan dicapai dari sebuah proyek yang akan berjalan. Kemudian yang kedua ada rencana manajemen proyek. Semua komponen dari rencana manajemen proyek adalah masukan untuk proses ini. Yang ketiga, dokumen proyek. Dokumen proyek digunakan pada proyek tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari rencana manajemen proyek. Yang pertama ada asumsi, kemudian dasar perkiraan, kemudian ada change log, yang keempat pelajaran yang dipelajari, yang kelima daftar milestone, yang keenam ada komunikasi proyek, yang ketujuh ada pengukuran kontrol kualitas, yang kedelapan laporan kualitas, yang kesembilan ada dokumentasi persyaratan, yang ke-10 daftar risiko, dan yang terakhir ada laporan risiko. Untuk yang keempat, penerimaan yang diterima atau accepted deliverable. Deliverable dapat mencakup spesifikasi produk yang telah disetujui, tanda terima pengiriman, dan dokumen kinerja kerja. Oke, yang kelima, dokumen bisnis adalah dokumen yang dibuat di luar proyek. Yang pertama ada kasus bisnis, yang kedua adalah rencana manfaat. Kemudian yang keenam ada perjanjian atau agreement. Dalam hal ini perjanjian berarti kontrak yang dikeluarkan untuk proyek dan dicatat dalam rencana pengelolaan pengadaan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang Mas Andri Permana. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Untuk input project nomor 7, yaitu dokumentasi pengadaan. Untuk menutup kontrak, semua dokumentasi pengadaan dikumpulkan, diindeks, dan diajukan. Nomor 8, yaitu aset proses organisasi. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses penutupan proyek. Oke, next.
Selanjutnya yaitu tools and teknik. Yang pertama yaitu pendamping ahli. Satu, pendamping ahli yaitu keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus. Yang kedua adalah analisa data, yaitu teknik analisis data yang dapat digunakan dalam proyek meliputi A. Analisis dokumen, B. Analisis regresi, C. Analisis tren, D. Analisis varian. Untuk yang ketiga yaitu meeting atau pertemuan. Pertemuan atau rapat dilaksanakan untuk memastikan bahwa kiriman telah diterima, terus untuk memvalidasi bahwa kriteria pengeluaran telah dipenuhi, selanjutnya untuk memformalkan penyelesaian kontrak, dan untuk mengevaluasi kepuasan stakeholder, dan untuk mengumpulkan hasil evaluasi, lalu untuk mentransfer pengetahuan dan informasi dari proyek, yang terakhir untuk merayakan kesuksesan. Untuk output project closure akan dijelaskan sama Saudara Sudoyo. Silakan. Terima kasih Mas Andri. Saya akan melanjutkan untuk output project closure. Yang pertama, dokumen proyek diperbarui. Semua dokumen proyek dapat diperbarui dan ditandai sebagai versi final, sebagai hasil penuntutan proyek dan diarsipkan dalam organisasi catatan sistem manajemen. Nomor 2 adalah produk akhir layanan atau hasil. Produk layanan atau hasil setelah disampaikan oleh proyek dapat diserahkan kepada kelompok atau organisasi yang berbeda yang mengoperasikan dan memelihara dan mendukung sepanjang siklus kehidupannya. Laporan akhir menjelaskan tentang ringkasan kinerja proyek yang mencakup informasi seperti yang pertama adalah deskripsi ringkasan proyek, yang kedua adalah tujuan ruang lingkup, 3 adalah sasaran kualitas, keempat adalah tujuan biaya, nomor 5 adalah ringkasan informasi tentang produk akhir, nomor 6 adalah penjadwalan, nomor 7 ringkasan resiko atau masalah apapun yang dihadapi dalam proyek dan bagaimana cara penanganannya. Nomor 4 adalah proses update pada aset organisasi. Proses update organisasi yang diperbarui meliputi yang pertama adalah dokumen proyek, dokumentasi yang dihasilkan dari kegiatan proyek. Yang kedua adalah dokumen operasional dan pendukung. Yang ketiga, dokumen penutup proyek, dokumen formal yang menyimpan penyelesaian proyek. Yang keempat, yang terakhir adalah pelajaran yang dipelajari, pelajaran yang dipetik dalam pengetahuan yang diperoleh selama proyek dipelihara dalam daftar lessons learning versi final yang diedit, yang kemungkinan untuk digunakan oleh proyek di masa depan. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nah, kita akan menampilkan contoh project closure. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan contoh project closure dokumen yang kami buat berdasarkan aplikasi Pustaka Booking. Yang pertama kita coba menunjukkan reason for variant to approved plan date-nya apa. Yang pertama adalah aplikasi sudah siap untuk live pada tanggal 5 Juni 2023 setelah dilaksanakan UIT terakhir yang dinyatakan pas atau dapat digunakan oleh pengguna. Namun sesuai dengan instruksi oleh pengguna untuk go live akan dilakukan pada 12 Juni 2023. Proses development hingga UIT berjalan dengan cukup baik sehingga aplikasi dapat disiapkan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Balik lagi, ini adalah kita menskenariokan bagaimana project plan itu dimulai tanggal 21 Maret dan project selesai itu tanggal 19 Juni 2023. Seperti itu, aktual dimulainya adalah 29 Mei dan aktual selesainya adalah 29 Juni, seperti itu. Nah, ini akan ada beberapa list of deliverables-nya, yaitu minggu pertama kita coba live-kan untuk form login, login admin,
dan lain sebagainya, hingga yang terakhir adalah cetak laporan data di tanggal 30 Mei 2023. Lanjut. Nah, yang paling penting adalah key learning point-nya apa? Yang pertama adalah menetapkan scope dengan desain mockup yang pengguna dinilai cukup efektif untuk menjaga perluasan scope dari yang ditentukan. Nah, ini kita udah bangun dari awal bagaimana menentukan kebutuhannya, itu diselesaikan, terus kita bangun mock-up-nya hingga selesai. Yang kedua adalah kualitas development yang sangat baik dari tim dev. Feedback dari pengguna kuncinya dapat ditekan seminimal mungkin. Nomor 3 adalah kerjasama dan koordinasi yang baik antara tim development dan user, yaitu kelompok 2, membuat project ini sehingga project dapat dideliver tepat waktu dengan tetap menghadirkan dokumentasi sesuai dengan penerapan standar project. Nah, ini ada beberapa sebenarnya ini outsourcing isu requirement resolution. Sebenarnya ada sedikit perubahan di pertengahan perjalanan. Ini kita menskenariokan kembali lagi, yaitu ada requirement yaitu user diminta untuk frame-nya diambil lebih tengah. Yang kedua, scan barcode profile di usernya itu disesuaikan. Terus icon pustaka dan role ID 1 dan 2. Karena ada yang satu itu kita jadikan admin, yang kedua kita jadikan user, seperti itu. Nah, ini adalah kita coba bangun simulasi schedule dan milestone, plan dan aktualnya. Kita mulainya tanggal 21 Maret 2023. Nah, dan go live targetnya itu di tanggal 12 Juni 2023. Namun ternyata aktualnya yaitu kita sebenarnya bisa kita go live-kan sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat dari pertama kita bikin UR-nya, UR, design, development, internal testingnya kapan, dan UIT sehingga go live-nya. Oke, lanjut. Kita akan sedikit ada benefit review. Aplikasi sudah digunakan serta di beberapa penambahan anggota baru akan menggunakan 100% aplikasi ini. Jadi aplikasi ini dapat digunakan dengan 100% dengan baik. Nah, ini biasanya di UIT itu ada kita mintakan untuk client feedback apa sih gitu kan, dari mereka menyampaikan apa. Yang pertama, penyampaiannya adalah aplikasi berjalan dengan baik. Yang kedua, tim support-nya yang sangat tanggap, seperti itu, tim implementasi. Demikian simulasi bangun user project closer dari tim kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Terima kasih.